Perkenalkan, nama saya Salwana Silata Syamasa. Nama saya Fitri Berada. Aku Pasca Firmania Panjaitan. Nama saya Fitriana Yuliawati Irawan. Nama saya Putri Yasmin Effendi. Nama saya Rafli Muhammad Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan wirausaha puding berbahan dasar susu kedelai sebagai upaya dari pencegahan stunting. Stunting merupakan masalah gizi serius yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Di Indonesia, prevalensi stunting tinggi, itu mencapai 40,3% pada tahun 2018. Asupan protein sangat penting bagi tubuh kembang anak. Kedelai dan madu itu dapat menjadi alternatif makanan yang bergizi. Puding susu kedelai ini kaya akan protein nabati dan diharapkan dapat membantu mengatasi stunting dan juga dapat menjadi bisnis yang menjanjikan. Menambahkan madu dalam puding juga memberikan gizi tambahan. Dengan informasi tentang nilai gizi puding susu kedelai, orang tua dapat membuat pilihan makanan yang lebih baik serta beragam, juga membantu mengurangi angka stunting di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja rumusan masalah yang kami ambil. Di sini, kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan ketersediaan nutrisi yang berkualitas tinggi bagi anak-anak yang mengalami stunting. Yang kedua, bagaimana memperkenalkan pilihan makanan sehat seperti puding susu kedelai dan madu sebagai alternatif yang bergizi bagi anak-anak stunting. Yang ketiga, bagaimana menggalakkan kewirausahaan dalam produksi puding susu kedelai dan madu sebagai langkah untuk menciptakan peluang usaha berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat. Yang terakhir yaitu bagaimana merencanakan dan mengimplementasikan usaha kewirausahaan berkelanjutan untuk memproduksi puding susu kedelai dan madu dengan tujuan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Kemudian tujuan umum. Tujuan umum dari proyek kami yaitu memberikan nutrisi yang seimbang dan berkualitas tinggi bagi anak-anak yang membutuhkan, guna membantu meningkatkan kondisi kesehatan dan pertumbuhan mereka. Kemudian menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui kewirausahaan yang berkelanjutan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu, pertama, memberikan nutrisi berkualitas tinggi. Hal ini dikarenakan puding susu kedelai dan madu mengandung protein nabati dari susu kedelai yang dapat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang mengalami stunting. Kedua, yaitu meningkatkan ketersediaan pilihan makanan sehat dengan memperkenalkan puding susu kedelai dan madu sebagai alternatif makanan sehat yang diharapkan dapat meningkatkan variasi konsumsi makanan yang bergizi bagi anak-anak stunting. Dan yang ketiga, mendorong kewirausahaan dengan merencanakan produksi puding susu kedelai dan madu secara kewirausahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan, memberdayakan masyarakat setempat, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa sih itu stunting. Jadi, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan sang anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi serta juga seringnya infeksi. Nah, hal itu ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan yang di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah puding. Puding adalah sebuah makanan penutup yang umumnya terbuat dari campuran bahan-bahan seperti susu, gula, pakan agar-agar, tepung maizena, atau telur. Puding ini secara umum memiliki tekstur yang lembut dan juga struktur yang halus, sehingga sangat mudah untuk dicerna, baik itu dicerna di dalam mulut atau dicerna di dalam perut. Selanjutnya adalah susu kedelai. Susu kedelai itu ialah minuman yang dibuat dari kedelai yang direndam, digiling, dan disaring untuk menghasilkan cairan yang mirip dengan susu. Susu kedelai umumnya dijadikan alternatif bagi mereka yang tidak dapat atau memilih untuk tidak mengonsumsi susu sapi. Kemudian beberapa keuntungan dari susu kedelai itu sendiri adalah sumber protein nabati, bebas dari laktosa dan kolesterol, serta kaya akan nutrisi, sehingga susu kedelai ini menjadi pilihan yang sangat tepat untuk memenuhi gizi bayi. Kemudian selanjutnya adalah madu. Ada beberapa kelebihan dari menggunakan madu ini, antara lain adalah komposisi yang sangat beragam. Komposisi yang sangat beragam ini yang dimaksud adalah memiliki berbagai kandungan-kandungan yang secara alamiah menyehatkan bagi tubuh, seperti glukosa, fruktosa, air, dan enzim-enzim seperti asam amino, vitamin, dan mineral. Kemudian adalah manfaat kesehatan. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, madu ini memiliki berbagai manfaat yang sejak dulu digunakan oleh kaum terdahulu sebagai obat-obatan tradisional. Hal ini karena madu diyakini memiliki sifat antimikroba, antiinflamasi, dan antioksidan. Lalu kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini tuh melihat peluang investasi dan produksi. Kemudian ia juga mengorganisir perusahaan untuk proses produksi baru. Lalu ia juga memperoleh modal untuk kerjakan tenaga kerja, mengatur perolehan bahan mentah, mencari lokasi, dan menggabungkan faktor-faktor produksi. Kewirausahaan juga dimulai dengan pengolahan susu kedelai yang menjadi puding kedelai. Nah, di sini kelompok kami itu memilih susu kedelai itu menjadi bahan protein yang akan kami jadikan sebagai puding. Nah, puding ini tuh memiliki nilai gizi yang tinggi dan banyak mengandung protein nabati yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Jadi mengapa kami memilih susu kedelai? Karena susu kedelai itu didominasi oleh kandungan protein dan juga
anak-anak juga kan jarang untuk mengonsumsi protein hewani. Jadi di sini kami membuat protein hewani itu menjadi bentuk puding yang gampang dicerna oleh anak-anak. Dan stunting itu juga sering kali disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi. Dengan mengkonsumsi puding susu kedelai ini, kami berharap anak-anak itu mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk mengatasi masalah stunting. Dan masyarakat juga dapat mengembangkan usaha ini dengan pengelolaan yang baik. Nah, menggabungkan inovasi antara nutrisi dan peluang bisnis ini, kewirausahaan susu kedelai dapat menjadi solusi komprehensif untuk mencegah stunting pada anak. Jadi saya akan presentasikan bab ketiga, yaitu metode pelaksanaan. Jadi pertama ada gambaran produk. Gambaran produk adalah perencanaan kewirausahaan untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia. Nah, produk di sini berupa puding yang bahan utamanya susu kedelai dan tambahan madu. Kami membuat inovasi ini dilakukan untuk menyediakan alternatif protein nabati yang menarik untuk dikonsumsi. Kemasan menggunakan cup dan selling pouch yang akan dapat menarik dan fungsional. Keduanya adalah strategi pemasaran produk. Kami akan menggunakan sosial media untuk pemasarannya dan juga akan membuat poster menarik, ringkasan, informatif yang menjangkau audiens secara efektif. Dan yang ketiga adalah metode project. Di metode project ini ada 3 hal, yaitu input produk, proses produk, dan juga output. Nah, untuk input produk ini observasi masalah stunting, pencegahan, kelayakan inovasi, dan juga ada observasi produk. Untuk kedua, proses produksi, kami akan mempersiapkan alat, bahan, memasak, susu kedelai, membuat agar-agar, membuat flan, dan proses pendinginan. Dan untuk outputnya sendiri, salah satu jenis puding dengan berbahan contohnya seperti buah-buahan unik, cocok untuk makanan pendamping ASI atau empasi untuk anak-anak dan balita. Dengan fokus inovasi produk, strategi, dan pemasaran yang efektif, metode proyek dan terorganisir, presentasi ini akan menunjukkan pendekatan holistik untuk mengatasi masalah stunting Indonesia melalui produk yang telah dibuat. Sekian penjelasan dari kami harap dari proyek ini dapat memberikan edukasi lebih kepada masyarakat Indonesia tentang pencegahan stunting, dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.